Dan bagi sobat YouTube yang menjadi karyawan dengan gaji di bawah 5 juta rupiah, tahun 2021 nanti siap-siap akan mendapatkan kembali bantuan subsidi upah atau bantuan subsidi gaji sebesar 2,4 juta rupiah. Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Sobat YouTube, tahukah ada 4 bantuan sosial dari negara kita yang akan dilanjutkan pada tahun 2021 nanti? Bagi Sobat YouTube yang baru bergabung di channel Berbagi TV ini, saya sampaikan terima kasih. Dan jangan lupa Sobat untuk klik subscribe dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian tekan lonceng juga, klik semua, biar Sobat YouTube tidak ketinggalan informasi video-video terbaru dari channel Berbagi TV ini. Dan atas subscribe yang diberikan, saya sampaikan terima kasih. Presiden Joko Widodo bakal melanjutkan program-program bantuan sosial atau bansos tersebut pada tahun 2001 mendatang dengan mengalokasikan anggaran yang tidak kurang dari 400 triliun rupiah dalam RAPBN tahun 2020 mendatang. Dan kabar baiknya, DPR Republik Indonesia juga telah menyetujui perpanjangan program bantuan pemerintah tersebut. Sobat YouTube, keputusan untuk memperpanjang bantuan sosial tersebut karena pemerintah mengambil dengan pertimbangan bahwa kasus COVID-19 masih akan terus bergerak. Meski pemerintah juga mengharapkan keberadaan vaksin pada tahun 2021 tersebut. Program lanjutan prioritas bantuan sosial tersebut ada 4. Yang pertama, subsidi gaji Rp600.000. Bantuan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan menyasar karyawan swasta dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Pencairan BLT ini sebenarnya sudah dimulai sejak 27 Agustus yang lalu dan dilakukan bertahap hingga akhir tahun 2020 ini. Pemerintah telah menyiapkan anggaran 37 triliun lebih untuk program bantuan subsidi upah atau program bantuan subsidi gaji dengan jumlah penerima mencapai 15,7 juta pekerja yang terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per bulan Juni tahun 2020. Penerima subsidi gaji karyawan ini akan menerima bantuan sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan dan pembayarannya dilakukan selama 2 tahap atau Rp1,2 juta setiap penyalurannya. Jadi 1,2 juta rupiah tersebut disalurkan untuk pembayaran 2 bulan. Yang kedua, kartu prakerja. Sobat YouTube, kartu prakerja ini dirilis pemerintah untuk membantu mereka yang terdampak pandemi, khususnya karyawan yang terkena PHK dan pengangguran. Peserta dari program prakerja ini akan mendapatkan bantuan insentif untuk pelatihan kerja sebesar Rp1 juta per bulannya. Pemerintah memberikan dana sebesar Rp3.550.000 bagi peserta yang lolos sebagai penerima kartu prakerja tahun 2020. Rinciannya, Rp1 juta digunakan untuk membayar pelatihan online kartu prakerja, lalu sisanya untuk insentif. Untuk insentif kartu prakerja terdiri dari 2 bagian, yakni insentif pasca penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan atau kalau ditotal sama dengan Rp2.400.000. Kemudian insentif pasca pengisian survei evaluasi sebesar Rp50.000 per survei untuk 3 kali survei. Jika ditotal sama dengan Rp150.000. Peserta dapat mengambil pelatihan selanjutnya apabila sudah menuntaskan pelatihan yang pertama.
Saat ini program prakerja sudah ada 10 gelombang. Artinya di tahun 2020 ini keseluruhan gelombang pendaftaran kartu prakerja telah selesai dilaksanakan. Untuk sobat YouTube yang kebetulan memenuhi syarat untuk mendapatkan kartu prakerja tersebut, namun belum berkesempatan mendaftar di tahun 2020 ini, sobat YouTube bersiap-siap saja. Nanti akan mendaftar di tahun 2021 karena ini sudah diprogramkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Jika sobat YouTube telah mengikuti program kartu prakerja ini, uangnya disalurkannya seperti apa? Jadi sobat YouTube, bahwa bantuan sosial prakerja ini uangnya ditransfer ke rekening Bank BNI. Jadi bagi sobat YouTube yang belum punya Bank BNI, nanti akan dipandu untuk membuka rekening Bank BNI. Tetapi tenang saja sobat YouTube, ada beberapa cara yang lain selain untuk membuka rekening Bank BNI. Karena pemerintah selain mentransfer ke Bank BNI, pemerintah juga mencairkan bantuan prakerja ini menggunakan platform lain yang ditunjuk oleh pemerintah. Bantuan ketiga yang akan dilanjutkan di tahun 2021 adalah BLT UMKM. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM membantu para pelaku usaha UMKM lewat program dana hibah atau pencairan BLT. Sekali lagi, ini adalah dana hibah. Tidak ada kewajiban bagi penerima untuk mengembalikannya atau mencicilnya. Jadi ini ketika didapat, ini adalah hak daripada penerima untuk digunakan sebagai modal atau sebagai penunjang kebutuhan kegiatan UMKM-nya. Bagaimana skemanya? Bahwa skema BLT UMKM ini diberikan bantuan sebesar 2,4 juta rupiah yang ditransfer lewat rekening. Dan bantuan pemerintah ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha kecil dari dampak pandemi COVID-19. Total ada 12 juta UMKM yang akan menerima bantuan tersebut. Penyaluran bantuan UMKM sebesar 2,4 juta rupiah ini sudah dimulai pemerintah. Targetnya akan disalurkan BLT UMKM sebesar 2,4 juta rupiah kepada 12 juta pelaku usaha mikro. Pada tahap 1, sekitar 700 ribuan lebih total pelaku UMKM yang telah diberikan bantuan dana hibah tersebut. Dana hibah tersebut dicairkan lewat rekening pelaku usaha mikro masing-masing. Sementara untuk tahap 2 sedang dalam proses pencairan. Bantuan sosial yang keempat adalah bantuan sosial tunai. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan sosial, yakni bantuan sosial tunai atau BST senilai Rp500.000 atau bansos Rp500.000 untuk masyarakat yang bukan penerima program Keluarga Harapan atau PKH. BLT untuk sembako non PKH ini menyasar 9 juta keluarga penerima manfaat. Masing-masing keluarga penerima manfaat ini mendapatkan dana tunai sebesar Rp500.000. Selain program bantuan sosial tunai, Kementerian Sosial tetap menjalankan program reguler seperti program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BBNT. Total anggaran untuk bantuan sosial tunai atau BST ini untuk 9 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp4,5 triliun. Bantuan sosial tunai sebesar Rp500.000 ini diberikan satu kali salur saja selama 1 tahun. Demikian Sobat YouTube, 4 bantuan pemerintah yang akan dilanjutkan pada tahun 2021 nanti. Jadi Sobat YouTube, bersiap-siaplah untuk menyiapkan diri, barangkali ada yang akan melamar di program prakerja. Dan Sobat YouTube yang menjadi karyawan dengan gaji di bawah 5 juta rupiah tahun 2021 nanti, siap-siap akan mendapatkan bantuan subsidi gaji atau bantuan subsidi upah dari pemerintah kita.
Dan bagi sobat YouTube yang menjadi karyawan dengan gaji di bawah 5 juta rupiah, tahun 2021 nanti siap-siap akan mendapatkan kembali bantuan subsidi upah atau bantuan subsidi gaji sebesar 2,4 juta rupiah dan akan disalurkan dengan 2 tahap. Di masing-masing tahap akan mendapatkan 1,2 juta rupiah. Dan bagi sobat YouTube yang saat ini menjadi keluarga penerima manfaat program PKH, sobat perlu bersenang hati karena program ini juga tidak akan dihapus oleh pemerintah. Program Keluarga Harapan atau PKH ini akan dilanjutkan pemerintah di tahun 2021. Tentunya ada beberapa aturan yang sudah dilakukan perbaikan oleh pemerintah. Sobat YouTube, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jika video ini bermanfaat bagi sobat YouTube semua, jangan lupa klik like dan silakan bagikan ke grup-grup yang sobat YouTube miliki. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam berbagi.